Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pelajaran akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini ada contoh soal menjurnal, yaitu dari Ranisport, yang merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat olahraga. Nah, ini merupakan neraca saldo dari Ranisport. Kemudian kita langsung ke dalam bukti transaksi. Di sini ada faktur. Nah, ini merupakan faktur pembelian atau penjualan. Ya, ini merupakan faktur pembelian. Kenapa pembelian? Karena yang pertama, kopnya adalah kop perusahaan lain, kemudian tidak ada tulisan kopi, dan perusahaan kita terletak di kepada yang terhormat. Itu perusahaan kita, tujuan dari faktur ini. Kita langsung saja menjurnal. Tanggal dari fakturnya itu tanggal 6, ya, kemudian langsung dikirim tanggal 6, berarti tanggalnya 6. Kemudian invoice nomor ada di sini, NP 1/12. Kemudian deskripsinya kita tulis nama perusahaan lain, PT Asik. Refnya kita kosongkan. Kemudian di sini kita tulis nominal. Account payable merupakan total dari pembelian. Itu berarti total hutang kita 19.800.000. Kemudian di sini ada PPN. PPN sebesar 1.800.000. Kemudian pembeliannya 18 juta. 18 juta. Oke. Nah, freight in ini merupakan jasa pengiriman, biaya angkut. Kalau misalkan di sini kosong, berarti dikosongkan. Itu untuk faktur pembelian. Kemudian kita langsung ke bukti transaksi yang kedua. Bukti pengeluaran kas, berarti kita masukkan ke dalam jurnal cash payment journal. Cash payment journal. Desember kita lihat tanggalnya tanggal 10. Kemudian invoice-nya nomor BKK 12/1. Deskripsinya kita pembayaran biaya promosi, berarti kita langsung ke arah advertising. Refnya kita kosongkan. Kemudian nama akunnya, berarti kalau biaya promosi dan ini pengeluaran kas, berarti yang berkurang adalah kas kita. Berarti kreditnya adalah cash in bank sebesar 5 juta. Nah, debitnya apa, Bu? Dia bayar apa? Biaya promosi. Di sini dalam judul tabel debitnya ada atau tidak biaya promosi? Tidak ada, berarti kita masukkan ke dalam others atau lain-lain. Nama account-nya bisa advertising expense. Saya singkat ya. Expense, kemudian account nomornya bisa dicek dalam neraca saldo, namun di sini karena memang tidak ada di neraca saldo, bisa kita asumsikan sebagai 5123. Karena untuk expense itu akun depannya adalah 5. Kemudian totalnya kita masukkan kembali 5 juta rupiah. Nah, ini untuk bukti transaksi yang kedua. Kita lanjut yang ketiga.
Di sini ada faktur kembali. Kita lihat kopnya, oh kopnya perusahaan kita, berarti ini faktur penjualan. Kita masukkan ke dalam sales journal. Tanggalnya tanggal 12, invoice numbernya FPJ 12-1. Deskripsinya SMPN 115 Bandung. Kemudian debitnya piutang totalnya ada Rp22.200.000. Sales of merchandise itu merupakan total dari penjualan 20 juta. Freight out adalah PPN. Kemudian freight out itu biaya angkut. Di sini ada 200.000. Udah selesai untuk di dokumen 3. Kemudian dokumen 4, bukti pengeluaran kas kembali, berarti CPJ tanggal 15, BKK 12/2. Kemudian ini gaji karyawan, berarti ke karyawan. Bisa diasumsikan sebagai beban gaji. Kemudian yang berkurang adalah kas karena bukti pengeluaran kas. Di sini kita tulis 8 juta. Atau maaf, wages and salaries expense. Oke, itu dokumen nomor 4. Kemudian kita langsung ke dokumen nomor 5. Di sini ada bukti penerimaan kas. Berarti masuk ke dalam cash receipt journal. Date-nya tanggal 17. Kemudian nomornya ada B13. Deskripsinya kita isi toko Dira. Kemudian kita masukkan cash in bank-nya adalah total dari penerimaan, yaitu 32.670.000 total penerimaan kita. Kemudian akun receivable-nya piutang, total piutangnya 33 juta. Nah, masih ada selisih nih sebesar 330.000. Itu ada potongan, berarti kita masukkan ke sales discount. Karena di judul akunnya tidak ada, maka kita masukkan ke others. Sales discount. Nomor akunnya bisa dicek. Kemudian totalnya kita masukkan 330.000. Nah, ini untuk dokumen nomor 5. Lanjut ke dokumen nomor 6. Di sini ada nota kontan. Nah, nota kontan ini kita cek pembelian atau penjualan. Kontan berarti tunai. Di sini kopnya adalah perusahaan kita. Berarti nota kontannya adalah penjualan. Masukannya jangan di sales journal ya, karena di sales journal merupakan penjualan kredit. Berarti kita masukkan ke dalam cash receipt journal. Masukkan tanggalnya tanggal 19, kemudian
RNK 12-1, deskripsinya toko Pananjung. Nah, kita menerima uangnya sebesar 660.000. Nah, ini jumlah penerimaan kita ya. Kemudian kreditnya apa? Kita menjual, berarti sales of merchandise. Account number-nya kamu bisa cek di neraca saldo. Totalnya kita lihat total penjualannya 600.000 rupiah. Kemudian dia ada PPN, berarti kita masukkan VAT in atau PPN income sesuai dengan yang ada di neraca saldo sebesar 60.000. Selesai untuk dokumen nomor 6. Kita lanjut lagi. Dokumen nomor 7. Di sini ada BKK lagi. Berarti masuk ke dalam cash payment journal. Tanggalnya 20. Kemudian BKK 15-1 kembali di sini ke PT Barata. Utangnya 2 juta. Kita tulis nominalnya 2 juta. Kemudian yang diterima juga 2 juta. Maaf, yang dibayar juga 2 juta, tidak ada potongan. Kurang. Nah, itu menjurnal untuk bukti pengeluaran kas untuk membayar hutang. Kalau misalkan ada potongan, berarti purchase discount atau diskon pembelian dimasukkannya ke dalam debit. Kalau ada ya, tapi ini tidak ada. Lanjut ke dokumen nomor 8. Di sini ada nota kredit. Nota kreditnya kepada yang terhormatnya adalah perusahaan kita, berarti PT Asik tadi kita melakukan pembelian atau penjualan bisa dicek. PT Asik berarti tadi kita melakukan pembelian, berarti itu retur pembelian. Retur pembelian berarti masuk, kalau retur pembeliannya kredit, otomatis kita masuk ke general journal tanggal 25. Nomornya RNP 3-12. Nah, di sini adalah jurnalnya, yaitu kalau misalkan pembelian kita menjurnalnya purchase, VAT in, kemudian account payable. Ketika retur kita balik. Namun untuk purchase-nya kita tambahkan purchase retur. Berarti di account payable kemudian kreditnya di sini kita tinggal balik sebenarnya dari purchase journal. Ini ada VAT in, berarti VAT ini juga kita catat. Tadinya di debit, berarti kita buat di kredit. VAT in. Kemudian apa lagi yang berkurang? Purchase retur. Untuk nominalnya berapa kita cek. Account payable-nya berarti utang yang berkurang 396.000. Kemudian VAT in-nya 36.000 dan purchase returnya berarti
360.000. Oke. Dan ini untuk menjurnal dokumen nomor 8, nota kredit. Nah, kita cek, oh sudah tidak ada lagi, berarti sudah semua. Itu merupakan contoh dari menjurnal masing-masing bukti transaksi. Kemudian kalau misalkan sudah, tinggal kamu totalnya berapa, jumlahkan ke bawah, dijumlahkan setiap kolom dalam jurnal, itu dijumlah. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.